Halo teman-teman, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan membahas materi mengenai ekonomi value added atau EVA. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya Selvi Marambahina selaku moderator sekaligus presenter pertama. Kemudian ada Saudara Rahmat Hidayat sebagai presenter kedua dan Saudara Ndawalu sebagai presenter ketiga, dan yang terakhir ada Saudara Karnia Risna Ngongo. Nah, di sini teman-teman, saya akan menjelaskan pengertian terkait ekonomi value added atau EVA. Nah, EVA ini adalah metrik keuangan yang mengukur profitabilitas perusahaan dengan cara mengurangi biaya modal dari laba sebelum pajak dan bunga atau EBIT. EVA ini merupakan tolak ukur seberapa besar nilai yang telah diciptakan perusahaan bagi para pemegang sahamnya. Nah, di dalam EVA ini teman-teman, terdapat 3 kategori hasil penilaian kinerja keuangan yang menggunakan EVA. Jadi yang pertama itu ada EVA positif yang menunjukkan bahwa perusahaan telah menciptakan nilai bagi pemegang saham. Dan yang kedua ada EVA 0 yang menunjukkan bahwa perusahaan telah menghasilkan laba yang cukup untuk menutupi biaya modalnya. Dan yang ketiga itu ada EVA negatif yang menunjukkan bahwa perusahaan telah menghancurkan nilai bagi pemegang saham. Adapun rumus untuk menghitung EVA ya teman-teman. Jadi rumusnya itu adalah EVA sama dengan NOPAT kurang modal investasi dikali dengan WACC. Jadi keterangan dari rumus tersebut yaitu NOPAT adalah laba operasional bersih setelah pajak. Kemudian ada modal investasi adalah ekuitas tambah hutang jangka panjang. Kemudian ada WACC yaitu Weighted Average Cost of Capital atau biaya modal rata-rata tertimbang. Nah, penjelasan dari rumus tersebut adalah NOPAT merupakan laba yang dihasilkan perusahaan dari operasi bisnisnya setelah dikurangi pajak penghasilan. Kemudian modal investasi merupakan total dana yang digunakan perusahaan untuk membiayai operasinya, terdiri dari ekuitas atau modal yang berasal dari pemilik dan hutang jangka panjang. Kemudian ada WACC merupakan rata-rata tertimbang dari biaya modal perusahaan yang terdiri dari biaya hutang dan biaya ekuitas. Investasi hasil EVA. Nah, ada 3 poin, yaitu yang pertama EVA positif. EVA positif adalah perusahaan telah menciptakan nilai bagi para pemegang sahamnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menghasilkan laba yang lebih biaya modalnya. Yang EVA 0-nya, perusahaan telah menghasilkan laba yang cukup untuk menutupi biaya modalnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak menciptakan nilai maupun menghasilkan nilai bagi para pemegang saham. Yang ketiga, EVA negatif. Perusahaan telah menghancurkan nilai bagi para pemegang saham. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba yang lebih rendah dari biaya modalnya. Perlu diingat bahwa EVA hanyalah salah satu metrik keuangan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Metrik lainnya seperti laba per saham, rasio harga terhadap laba, dan rasio utang terhadap ekuitas juga perlu dipertimbangkan. Oke, jadi baik, saya di sini akan menjelaskan terkait kelemahan EVA. Adapun kelemahan EVA sebagai berikut. Poin pertama, perhitungan rumit. Perhitungan EVA bisa rumit dan memakan waktu karena membutuhkan informasi tentang biaya modal perusahaan. Yang poin kedua, sensitif terhadap asumsi.
Eva dapat sensitif terhadap perubahan dalam asumsi akuntansi seperti metode depresiasi aset dan tingkat pajak penghasilan. Ada yang berikut lagi, poin ketiga terkait tidak mempertimbangkan semua faktor. Eva tidak mempertimbangkan semua faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan seperti kualitas, manajemen, prospek pertumbuhan, dan risiko bisnis. Jadi baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kelebihan Eva, di mana kelebihan Eva dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kelebihan komprehensif, di mana Eva mempertimbangkan biaya modal perusahaan sehingga memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang profitabilitas perusahaan dibandingkan dengan laba bersih. Yang kedua memudahkan perbandingan, di mana juga Eva dapat digunakan untuk membandingkan kinerja perusahaan di berbagai industri yang berbeda karena mempertimbangkan perbedaan dalam struktur modal perusahaan. Dan yang ketiga, melacak kinerja, di mana Eva dapat digunakan untuk melacak kinerja perusahaan dari waktu ke waktu untuk melihat apakah perusahaan menciptakan nilai bagi para pemegang saham. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.